Assalamualaikum Sobat Football United ya. Apa mau dikata review pertandingan menghadapi Burnley, tim dari sesama Greater Manchester United gagal menang, gagal mengulangi 3 poin di kandang Burnley ya di putaran pertama kemarin. Manchester United hanya bermain imbang 1-1, hanya mengambil atau mendapatkan 1 poin di Old Trafford. Ini merupakan menurut gue sebuah kerugian. Kenapa? Karena Manchester United, Erik ten Hag menurunkan komposisi pemain sama dengan ketika Manchester United memulai pertandingan menghadapi Sheffield United. Dan di babak pertama menurut gue Manchester United tampil lebih bagus dibandingkan dengan ketika menghadapi Sheffield United di 20 menit awal. Di mana tentu saja ada kesalahan bahkan di menit awal ya, hampir saja Burnley membuat gol, tapi bagaimana Manchester United juga mereka secara aktif menyerang, mereka mencari solusi, mendapatkan beberapa peluang, dan sampai dengan menit ke-20-25an ya, Manchester United tidak membuat error menurut gue seperti yang mereka melakukan ketika menghadapi Sheffield United. Namun di atas menit ke-25 Manchester United kehilangan kontrol pertandingan. Lagi-lagi ini terjadi. Kenapa? Karena pemain Manchester United sering lepas atau ketika melakukan duel ya, terutama second ball, ini mereka tidak kuasai bola. Lalu bagaimana akurasi dari pemain Manchester United, umpan-umpan ke depan sering sekali bisa dibaca dengan bagus oleh pemain Burnley ya, bisa dipotong. Dan dari situ Burnley mendapatkan momentum, mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Luar biasanya menurut gue adalah Andre Onana di babak pertama ada berapa penyelamatan gemilang bro? 3-4 penyelamatan yang sangat-sangat krusial sehingga akhirnya Manchester United bisa terhindarkan dari ketinggalan dulu ketika menghadapi Burnley. Di lini depan menurut gue juga Manchester United kurang tajam ya. Gue melihat begini, memang 20 menitan terakhir, 15-20 menit terakhir Burnley lebih menguasai pertandingan, mereka lebih menguasai, memiliki peluang ya kan. Tapi Manchester United juga tidak bisa memaksimalkan momentum-momentum, peluang-peluang yang mereka dapatkan. Mereka tidak bisa menembus gawang dari Burnley. Di babak pertama ada 12 shots ya, di mana hanya 2 yang on target. Dari 12 shot hanya 2 yang on target, 2 big chances, dan 1 membentur tiang gawang dari Bruno Fernandes lagi-lagi pemain lini tengah. Dan ini sekaligus juga mengingatkan gua ya bagaimana memang tim ini Manchester United nih pada awal musim ini, di musim panas, dikaitkan dengan striker-striker macam Harry Kane, macam Victor Osimhen. Tapi yang didatangkan adalah Rasmus Højlund. Gue bukannya mengatakan Rasmus Højlund pemain jelek, enggak. Dia tentu saja pemain muda dengan potensi besar. Tapi nampaknya memang lini depan Manchester United butuh pemain yang lebih matang, yang lebih tajam ya, lebih punya pengalaman juga, lebih bisa memanfaatkan situasi-situasi sempit, terutama situasi-situasi krusial. Gue mengingatkan juga bagaimana Manchester United di periode sebelumnya memiliki striker macam siapa ya, Wayne Rooney katakanlah, bahkan Zlatan Ibrahimovic juga kan ya, lalu Robin van Persie, di mana mereka tipe striker yang bisa memanfaatkan situasi sempit menjadi gol, situasi yang dibutuhkan sebenarnya oleh Manchester United di pertandingan seperti tadi menghadapi Burnley, terutama di 20-25 menit babak pertama. Dan memasuki babak kedua ada perubahan strategi dari Erik ten Hag, di mana dia mengganti Kobbie Mainoo dengan seorang Scott McTominay dan juga Amad Diallo. Dan ini pergantian ini menurut gua lebih bagaimana untuk bisa mencari solusi di lini depan untuk mencetak gol. Lebih ke sana menurut gua, karena Manchester United yang tampil lebih fokus sebenarnya ya, terutama ketika mereka melakukan duel dan lain-lain, mereka akhirnya bisa menguasai pertandingan. Dan lini belakang juga menurut gua diberikan kredit karena ya secara umum ya di babak kedua kita tahu lah bagaimana gol yang tercipta, tapi secara umum pemain Manchester United tampil solid. Andre Onana ada penurunan penyelamatan ya, karena memang lini belakang tampil lebih solid. Dan Amad Diallo yang ditampilkan sebagai striker, lalu juga gue melihat bagaimana Anthony yang posisinya dari yang terlalu melebar di kanan nampaknya diinstruksikan lebih ke tengah. Ini memberikan perubahan tentu saja, dan hasilnya Manchester United mampu mencetak gol 1-0 duluan. Pemain Manchester United gue lihat
Di atas lapangan juga bermain dengan determinasi tinggi. Mereka melakukan pressing bahkan dari awal ya. Dari ketika pemain Burnley ini menguasai bola di daerahnya sendiri, pemain Manchester United keluar. Pemain Manchester United ingin langsung bisa merebut bola. Dan ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan babak pertama. Peluang demi peluang pun juga Manchester United terus dapatkan ya. Bahkan secara keseluruhan kalau gue lihat ada 15 shots. Bayangkan 15 shots di mana 8 shots on target. Dan ini ada 4 peluang besar dari Manchester United. Dan kiper dari Burnley bahkan harus melakukan 7 penyelamatan. Jadi peluang itu sudah ada gitu. Peluang sudah ada, hanya penyelesaian tidak di sana. Dan kalau gue lihat ya, Manchester United siapa yang melakukan shoots ya kan? Rata-rata memang bukan striker gitu. Artinya bukan striker, lebih ke Anthony lah, Bruno Fernandes, Garnacho. Lebih ke pemain-pemain itu gitu loh. Dan dari sini gue, ya Manchester United oke, terlepas siapapun yang menjadi manajer ataupun pelatih musim depan, butuh striker menurut gue. Butuh striker yang bisa memberikan solusi ketika Rasmus Højlund buntu di depan seperti tadi menurut gue. Ya, Rasmus Højlund lebih banyak bergerak, membelakangi gawang lawan ya, artinya sampai ke lini tengah meminta bola sebagai striker pantul. Tapi ketika pemain Manchester United menguasai bola, melakukan serangan, pemain Manchester United sekali lagi menurut gue, klub Manchester United, tim Manchester United, squad Manchester United butuh pemain yang bisa mencetak gol di depan. Dan setelah gol Anthony 1-0, Manchester United sebenarnya juga terus melakukan serangan. Mereka juga tidak tampil kendor. Padahal tadi gue berpikir, akankah Manchester United justru tampil defensif untuk mengamankan 3 poin, tapi ternyata tidak gitu loh. Mereka tetap tampil seperti apa mereka mainkan di babak kedua. Lalu datanglah situasi dengan Casemiro, dan situasi ini sudah terlalu sering Manchester United kehilangan fokus di menit-menit krusial. Casemiro menurut gua nggak penting banget ya melakukan back pass. Kalaupun juga melakukan back pass, harusnya dengan pengalaman yang dia miliki harusnya bisa lebih pas lagi. Tapi ini tidak. Di situasi Casemiro melakukan back pass ke belakang yang menurut gua posisinya nanggung, di situ ada pemain Burnley. Aaron Wan-Bissaka tidak ingin mengambil resiko. Andre Onana pun juga tidak ingin mengambil resiko. Lalu terjadilah momentum tersebut. Bagaimana Andre Onana yang menurut gua tidak ada niatan untuk tangannya ini terkena pemain Burnley. Dan menurut gua itu aneh sih keputusan. Menurut gua secara dengan amatir itu keputusan aneh. Dan juga banyak beberapa keputusan aneh wasit di pertandingan tersebut. Setelah 1-1 ada juga situasi handball ya kan. Tapi tidak dicek oleh VAR. Ini merupakan tanda tanya. Dan pemain Manchester United setelah 1-1 pun juga mereka terus menyerang ya kan. Mereka ingin mencetak dan mereka memiliki beberapa kesempatan, tapi lagi-lagi ketajaman tidak terjadi di lini depan. Musim lalu Manchester United ini sangat bergantung menurut gue ya, karena memang banyak gol itu dicetak oleh Marcus Rashford dan itu faktanya. Dan musim ini Marcus Rashford tidak bermain seperti musim lalu. Dan nampaknya ini memberikan perbedaan besar di lini depan Manchester United yang Manchester United gagal mencetak gol di pertandingan menghadapi Burnley. Artinya mencetak gol setelah situasi 1-1. Mereka dapat momentum, mereka mendapat peluang. Tapi bagaimana eksekusi itu tidak pas. Ini sekaligus juga menunjukkan menurut gua kekurangan dari Manchester United musim ini. Bagaimana dari papan klasemen pun, utamanya dari gol yang diciptakan ya, bagaimana gol diciptakan dibandingkan dengan tim-tim lain di sekitar Manchester United di papan klasemen. Manchester United memiliki gap yang lumayan loh. Ini kan menunjukkan sekali lagi bagaimana memang sepak bola ini kan ada menyerang, ada bertahan, ada transisi. Tentu saja tujuan dari semuanya adalah mencetak gol, karena dengan mencetak gol bisa mendapatkan kemenangan, bisa mendapatkan poin penuh ya kan. Dan ini bisa membawa tim itu ke papan atas. Semua tim menurut gua di Premier League kali ini yang berada di papan atas, katakanlah demikian, mereka memiliki pemain yang juga bisa diandalkan untuk mencetak gol gitu loh. Ada Salah contohnya di Liverpool dan juga pemain-pemain lain ya. Lalu ada Erling Haaland tentu saja bagi Manchester City. Bahkan Aston Villa dengan Oli Watkins-nya juga bisa diandalkan. Alexander Isak di Newcastle. Sementara Manchester United tidak ada.
Dan ini merupakan perbedaan besar dibanding dengan musim lalu. Yang musim lalu ada seorang Marcus Rashford dengan 17 golnya. Kali ini musim ini tidak ada. Dan menurut gue, ya ini yang harus diperbaiki oleh manajemen Manchester United dan tentu saja oleh pelatih Manchester United siapapun itu. Gue secara ringan amatiran melihat, oke, mungkin ada sekali lagi ya kesalahan dari Erik. Tapi gini, gue nggak ngerti juga kesalahan apa. Karena memang skuadnya tipis ya. Dan Manchester United tadi secara umum mendominasi, terutama di babak kedua gitu loh. Dan Manchester United bahkan berhasil mencetak gol. Di situasi tidak tajamnya lini depan ya, mampetnya keran gol, akhirnya bisa mencetak gol. Namun lagi-lagi individual error. Dan ini menurut gue sudah situasi tadi ya, ini terlepas dari menurut bukannya gue membela, mungkin sebuah pelatih ada keberatan dan lain-lain. Whatever, terserah. Tapi gue tidak bisa mengatakan kalau ini karena pelatih. Ini karena konsentrasi pemain yang memang tidak bagus. Mau pelatih mau katakan apa? Casemiro jangan sudul bola ke belakang. Andre Onana jangan maju ke depan. Nggak seperti itu menurut gue. Bisa jadi gue salah ya, tapi yang gue lihat adalah ya lagi-lagi nih fokus yang lepas. Manchester United yang sudah menggenggam kemenangan bahkan mendominasi, memiliki kesempatan besar untuk menggenggam 3 poin, untuk mengemas 3 poin, lagi-lagi halus lepas dan sangat disayangkan karena ini menghadapi Burnley. Setelah ini Manchester United akan menghadapi tim yang menurut gue memiliki kualitas lebih berat ya dibandingkan dengan Burnley. Di 3 pertandingan atau 4 pertandingan terakhir ini akan menghadapi Crystal Palace, Arsenal, Newcastle dan juga Brighton. Ini akan menjadi sesuatu yang berat, terutama situasi skuad Manchester United yang tipis by the way tadi di atas lapangan. Mudah-mudahan akan semakin banyak ya pemain-pemain yang kembali dan konsentrasi pun juga bisa kembali dengan seutuhnya di skuad Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.